Haleluya. Raya Lamasi, Raya Raya Ramasi, Raya Lamasi Karam. Mari kita bermazmur bagi Dia, saudara. Kita puaskan Tuhan. Dia rindu untuk kita sembah lebih lagi. Raya Lamasi, Kaya Raya Rata Kasih, Kaya Lama Ramasi, Ramasi. Tuhan, Kau lawat setiap kami saat ini, Tuhan. Ika rasa dan apa kasih, Koyo Romosi, Raya Lamasi, Raya Ramasi. Engkau yang teringat dalam pikiranmu untuk menyembah Tuhan, katakan puji Tuhan, haleluya, ucapkan itu saudara. Bebaskan rohmu, kita puaskan Tuhan saat ini saudara. Iki sikaya ramasoyo nomo sikaya ramasika. Jamah setiap kami Tuhan, Roh Kudus, kami rindukan Engkau Tuhan. Namanya ramasikaya ramasiro nomo siraya ramasi. Kami sembah Kau, kami bebaskan Kau Tuhan. Lawat, bekerjalah di tengah kami, Roh Kudus. Lawat setiap kami. Hidayah terima kasih, Raja Lawasa. Kata-kata pengagungan kita buat Dia. Ucapkan kata-kata pengagungan kita buat Dia. Haleluya. Dan Kau dipuaskan saat ini Tuhan. Haleluya. Lawat, lawat setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kaya raya lamasi, jamah setiap kami Tuhan, jamah bekerjalah di setiap hati kami. Hinama sokoyo ramasi, hiraya ramaya lamaya ramasi. Okuru asiki ramaso, ramaya ramasi. Rasakan kasih-Nya saat ini saudara. Rasakan kuasa-Nya menjamah engkau saat ini di dalam nama Yesus Mesias. Koroko sokoyo nomo sikaya rabasi liberama saya tapakasi boyolo masiraya ramasikaya. Koroko koko sikiruko nama lama nabasini milatakasi kaya lama masiraya labasi. Guru koko siramaya sembah dengan segenap hatimu saudara. Ucapkan kata-kata pengagungan buat Dia. Ucapkan kata-kata syukur kita untuknya Tuhan. Haleluya. Ini masih kaya ramasara. Mari bebaskan rohmu saudara. Jangan hiraukan kanan kirimu. Jangan hiraukan depan belakangmu. Kita fokus kepada Tuhan saat ini. Kita mau senangkan hatimu. Halapalapa si kaya ramasira ya lama si kaya. Soyoroboshiramasi
mengucapkan kata-kata pengagungan buat Dia. Kita agungkan, kita puaskan Dia. Syukur Rama Siri Besira para Rama Syoroto Sikera. Jamah setiap kami ya Roh Kudus, jamah lawat setiap kami. Lawat setiap kami dimanapun kami berada. Hinoko Sokoyoto Mokorimi Kala Karasikaya Ramasikala. Biarlah hadirat-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Sikira bakasaya nama seraya rata kasih kaya lama so. Sira masuk kerabasia ya rabasi. Nimikira ya lama si kaya takasi kaya raserere lama si Yesus. Lawat setiap kami Roh Kudus. Hikaya rabaya rabasi. Haleluya, haleluya. Ini mikir ya labasi, labaya rabaso. Ditinggikan Engkau Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Roh Kudus yang layak bertata di tengah pujian kami. Kukuroko ya nasi raya rase. Urabaya labaye Suruhku urabasi raya. Terus Tuhan bekerja di dalam hati setiap kami. Lembutkan hati setiap kami Roh Kudus. Mikira masakaya tamasira parapata basya lama ramasoyotos. Hikayata kasih raya ramasi. Berembus Tuhan. Kira masaya ramasi. Saudara rasakan kasih-Nya saat ini. Rasakan betapa kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Kikarapasani mesikaya rapasiri namasoya ramasika. Hiraya ramasira. Haleluya. 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 Haleluya, amin. Haleluya. Terus bekerja Roh Kudus. Siras. Kira sirabasa. Dia disenangkan saudara. Haleluya. Dari dasar hati kita mari kita ucapkan ini. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Rasikaya rasikoyoto kosi. Amin. Haleluya. Haleluya. Ucapkan dari dasar hati kita saudara. Hikiresi kaya takasi kaya sila. Haleluya, amin. Haleluya. 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 Amin. Saat ini Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau disukakan akan penyembahan kami. Mari Engkau terus lawat setiap kami Roh Kudus. Lawat setiap kami Tuhan. Ubahkan hati setiap kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tujukan untuk kebenaran firman-Mu saja ya Bapa.
Kami percaya ketika Engkau disenangkan akan pujian kami Tuhan, maka Engkau boleh melawat setiap kami. Syukur syukur yunumus. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan akan menyembuhkan setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati buat setiap kami. Kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru buat setiap kami. Sehingga hidup kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Semua Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah Tuhan berbicara di dalam setiap hati pikiran kami. Berikan hikmat untuk kami boleh memahami kebenaran firman ini sesuai dengan pemahaman yang Kau berikan kepada kami, sesuai dengan kebutuhan hidup setiap kami ya Bapa. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami tujukan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tadi ketika saya mau naik, ketika pujian terakhir hampir selesai, hampir diserahkan kepada saya, Tuhan menggerakkan untuk kita menyembah Dia. Dan bagaimana rasanya Bapak Ibu Saudara? Sukacita ya, luar biasa ya. Saya bisa merasakan rasa-rasa gimana, tapi saya yakin Tuhan saat ini disenangkan dengan pujian kita, penyembahan kita. Amin. Haleluya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul punya koneksi orang dalam. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau masuk kepada suatu institusi, kalau kita punya kenalan orang dalam, biasanya relatif lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Bukan KKN tetapi biasanya relatif lebih mudah. Enggak usah institusi dah. Dalam rumah tangga pun kalau mau cari ART, asisten rumah tangga, itu pun kita lebih srek kalau kita ini punya kenalan gitu ya. Jadi temennya teman kita gitu kan, atau siapalah gitu yang kita kenal ada penghubungnya begitu ya. Itu kita lebih srek gitu. Dan coba bayangkan kalau kita ini punya kenalan orang dalam di suatu tempat, Saudara. Kita misalkan mau melamar suatu pekerjaan gitu ya, datang ke suatu tempat itu, maka kita akan lebih terasa lebih kayaknya ada kemungkinan nih bisa 50% lebih lah diterima kan begitu ya. Atau mungkin tidak usah lamar kerja deh, ketika kita masuk ke dalam suatu perusahaan, kita kenal bosnya, kita cuma berkunjung gitu aja kan rasanya beda dengan bertamu, betul enggak? Contoh halnya saja juga ketika kita datang ke suatu tempat yang baru, bahkan ke gereja pun kalau tidak ada orang kan tidak ada yang kenal, kita kan rasanya kok piye gitu ya. Nah,
kalau ada yang kenal, aku kenal teman saya gitu kan di tempat ini gitu kan. Ya udah tinggal datang, nanti kita dari situ kita baru bisa beradaptasi dengan lebih mudah, relatif lebih mudah ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bagaimana itu baru perusahaan Saudara ya, baru tempat suatu institusi. Bagaimana kalau kita punya kenalan di sebuah institusi yang lebih besar lagi, atau dikatakan kerajaan begitu Saudara. Kita kenal prajurit atau boleh dibilang kerajaan mungkin agak ngawang-ngawang. Istana presiden ya. Kita kenal orang dalam, kita kenal pas pamres misalkan di sana. Tentu saja kita lebih aman gitu kan, lebih nyaman gitu maksudnya. Meskipun tetap ada protokol-protokol di dalam istana presiden. Meskipun sudah kenal, nggak peduli gitu. Tapi paling tidak kita ada rasa gimana gitu ya. Dan bahkan kalau kerajaan atau istana itu punya power, punya kuasa atas di sekitarnya. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, maka kita bisa ngomong. Kayak kita nih juga kecipratan ada hawa-hawa, ada hawa otoritas itu. Betul enggak Saudara ya? Nah, bagaimana kalau kita ini kenal dengan rajanya, presidennya gitu Saudara ya? Kenal baik, enggak cuma ngerti tok sebagai rakyat biasa, oh ya saya kenal Presiden Jokowi, enggak. Tapi Presiden Jokowi juga kenal kita gitu. Kita punya hubungan yang dekat dengan beliau gitu. Wina tentu saja ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita sebetulnya, kita punya kenalan di kerajaan. Saudara bisa nebak kerajaan surga Pak. Iyalah kerajaan mana lagi kan begitu. Dalam kehidupan kita sebenarnya punya kenalan tanda kutip orang dalam, punya koneksi orang dalam ya. Nah, maka itu akan sebenarnya membawa keuntungan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita sebetulnya bisa gunakan koneksi yang kita punya itu untuk bisa hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Amin. Sebagai contoh, di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Yuk kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang 10. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10 dikatakan, saya bacakan ya. Adapun Kepa atau Petrus dan Yohanan atau Yohanes pada waktu itu naik ke bait suci pada jam doa, yaitu jam ke-9. Dan ada seorang pria yang lumpuh sejak dari kandungan ibunya sedang digotong. Ia itulah yang mereka letakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut pintu elok, untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika dia melihat Kepa dan Yohanan akan segera masuk ke dalam bait suci, dia pun memohon untuk memperoleh sedekah. Dan bersama Yohanan sambil menatap kepadanya, Kepa berkata, "Pandanglah kepada kami." Dan orang itu menatap kepada mereka sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Hamasiah orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Dan seraya memeganginya dengan tangan kanan, dia membantunya berdiri. Dan seketika itu juga kaki dan pergelangannya dikuatkan. Dan dengan melompat, dia berdiri dan terus berjalan. Dan masuk bersama mereka ke dalam bait suci sambil berjalan dan melompat-lompat dan memuji Elohim. Dan segenap rakyat itu melihat ia yang tengah berjalan dan memuji Elohim. Mereka pun mengenalinya bahwa dia inilah yang demi sedekah biasa duduk meminta sedekah di pintu elok gerbang bait suci. Dan mereka dipenuhi dengan rasa takjub dan rasa kagum atas apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kisah yang luar biasa, menunjukkan bahwa Petrus atau Kepa dan Yohanes atau Yohanan itu mereka menyembuhkan orang sakit menggunakan kuasa dari kuasa nama Yesus Hamasiah. Ya, dikatakan dalam nama Yesus Hamasiah orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Langsung jalan Saudara. Dia bantu berdiri, terus kuatlah mata kakinya dan berjalan dan melompat-lompat. Nah, ini dalam konteks bicaraan kita pada pagi hari ini merupakan Kepa ini menggunakan
koneksi orang dalam yang berkuasa kerajaan surga, yaitu Yeshua Masiah. Ya, untuk apa? Menyembuhkan orang sakit. Karena apa? Sakit penyakit, roh jahat itu tunduk kepada nama Yeshua. Tunduk kepada kerajaan Yeshua Masiah. Oleh karena itu dia gunakan. Nah, kita pun sebenarnya bisa, saudara, melakukan hal ini. Saya kasih contoh satu lagi, ada orang lain lagi yang menggunakan koneksi, ya, orang dalam, ya. Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Dikatakan, dan Elohim mengerjakan mujizat yang luar biasa melalui tangan Paulus, sehingga bahkan kepada mereka yang sakit dibawakan sapu tangan atau penyeka kulitnya, dan penyakit-penyakit itu terusir dari mereka dan roh-roh jahat dikeluarkan dari mereka. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Mujizat demi mujizat itu terjadi karena orang yang menggunakan kuasa dari nama Tuhan Yeshua Masiah. Ini bisa terjadi, saudara, kalau kita punya hubungan yang baik dengan sang penguasa, dengan tanda kutip orang dalam itu, saudara. Kita punya koneksi yang baik, saudara. Kita bisa lakukan hal ini dan kita bisa menggunakan otoritas itu. Ya, contoh saja kalau di jalan gitu kan. Saya pernah membaca cerita, di jalan ada sebuah peristiwa begitu ya, kerumunan orang-orang, apa sih ini, terus lalu ada orang, saya anggota. Anggota apa? Enggak tahu, pokoknya anggota. Orang persepsinya kalau anggota itu adalah anggota apa? Polisi. Langsung bubar semuanya. Hanya dengan ngomong anggota. Tapi padahal anggota kepolisian ditanya, kamu anggota polisi? Dari kesatuan mana? Enggak, kan saya bilangnya anggota aja. Saya bilang, enggak bilang anggota polisi, kepolisian. Tidak, saya bilang anggota. Bisa saya anggota gereja, saya bisa anggota keluarga saya, kan bener toh? Tetap anggota gitu, anggota mana? Lah salahnya mereka berpersepsi seperti itu. Saudara, perhatikan. Hanya persepsi, pemahaman orang saja. Anggota kepolisian. Padahal kita tidak betul-betul anggota kepolisian. Itu saja sudah membuat ada dampak, ya. Ada tanda kutip kuasa gitu kan. Apalagi kalau kita, saudara. Kita anggota kerajaan sorga. Kita punya kenalan orang dalam, saudara. Punya koneksi. Yang punya sorga malahan. Maka kita bisa gunakan kuasa itu untuk mengusir kuasa kegelapan. Mengusir segala sakit penyakit. Untuk hidup kita berkemenangan. Amin. Tapi bukan semena-mena. Aku anggota kerajaan ya. Kerajaan surga. Ayo harus, sama saya harus sungkem. Ya enggak begitu. Lain ceritanya. Ini saya bicara tentang hal-hal yang dalam kehidupan kita, permasalahan kehidupan kita bisa gunakan itu. Kan apa? Permasalahan hidup, lalu pesakit penyakit dan hal-hal yang lain. Seringkali setan itu bekerja begitu kan. Nah kalau pekerjaan setan, maka kita gunakan kuasa tanda kutip ya, yang kita punya, koneksi kita ini dengan yang punya kuasa. Kita bisa gunakan itu untuk apa? Untuk supaya setan ini enggak gangguin kita gitu loh. Amin Bapak Ibu. Paham ya? Nah, tapi syaratnya kita harus punya hubungan yang baik dulu Bapak Ibu Saudara. Gak bisa ikut-ikutan dan gak bisa roso-rosonen atau hanya sekedar merasa, rasa-rasaan gitu. Rasanya tuh saya tuh sudah dekat Tuhan, rasanya. Tapi dekat Tuhan sungguhan apa enggak? Belum tentu. Gitu? Kalau cuma merasa saja, semua orang bisa merasa saudara. Ya, tapi kenyataannya benar atau tidak kan tidak ada yang tahu. Nah, bahaya saudara kalau kita ikut-ikutan, kita nggak punya koneksi yang dekat dengan sang raja, lalu kita ikut-ikutan pakai nama sang raja itu. Hati-hati, bisa berakibat fatal bagi kita. Masa sih? Ada contohnya, ada, tak kasih tahu. Yuk kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 16. Ya, kelanjutannya tadi. Oke. Dan ada beberapa orang dari mereka yang suka berkeliling, yaitu
para pengusir roh jahat dari bangsa Yahudi. Mereka berusaha keras menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat dengan mengatakan, kami mendesak kamu demi Yesus yang Paulus beritakan. Dan yang melakukan hal-hal ini ialah ketujuh anak laki-laki Skewa, seorang imam kepala bangsa Yahudi. Dan sambil menanggapi roh jahat itu berkata, aku mengenal Yesus dan aku pun mengetahui Paulus. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang itu yang padanya ada roh jahat dengan melompat atas mereka dan dengan mendudukkan mereka, dia mengungguli mereka sehingga sambil telanjang dan terluka mereka melarikan diri dari rumah itu. Ini kejadian yang unik, saudara, yang bisa jadikan kita pelajaran ya, untuk kita nggak ikut-ikutan gitu kan. Ya, dan ini bukan anak-anak orang biasa gitu, bukan anak dukun gitu, tapi ini anak-anak Skewa, imam, katakan apa? Imam kepala, bukan imam biasa, imam kepala bangsa Yahudi. Ngeri, saudara. Ya, dia pikir wah saya bisa melakukan hal ini, terus nyontoh seperti yang dilakukan oleh Paulus gitu kan. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan yang baik dengan sang raja. Nggak punya koneksi orang dalam, saudara. Ya, mereka cuma ikut-ikutan. Akhirnya dikerjain balik sama roh jahat. Ini unik sekali. Perhatikan di ayat yang terakhir ini. Dan orang itu yang padanya ada roh jahat dengan melompat ke atas mereka. Perhatikan. Dan orang itu ada berapa orang? Dan orang itu ada berapa orang yang padanya ada roh jahat? Ada berapa orang? Dikatakan? Tidak ada jumlahnya, tetapi kita bisa tahu bahwa dan orang itu. Kalau lebih dari satu biasanya dan orang-orang itu. Satu orang tok. Perhatikan ya, ini satu orang ya, yang kerasukan berapa? Satu orang. Dengan melompat ke atas mereka. Mereka ini siapa? Ketujuh anak-anak Skewa. Bayangkan 1 lawan 7. Dan hasilnya mereka melompat dengan melompat atas mereka dan dengan menundukkan mereka, mengungguli mereka sehingga sambil telanjang dan terluka mereka melarikan diri dari rumah itu. Bayangkan, saudara. 1 lawan 7. Kalah, saudara, yang 7 orang. Ngeri, saudara. Kenapa ini tidak punya koneksi orang dalam, saudara ya. Nggak ada hubungan, hanya sekadar ikut-ikutan. Jadi hati-hati, saudara. Kita yang sebenarnya sudah punya koneksi, ya, sudah kenal dengan orang dalam, tetapi kita tidak jalin hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hati-hati, saudara. Hati-hati sekali. Bisa dikerjain sama kuasa kegelapan, saudara. Dan jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal sekedar ikut-ikutan, saudara. Pastikan betul kita betul-betul punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Loh, hubungan yang baik dengan Tuhan itu bagaimana? Kita rajin berdoa, kita baca kitab suci, ya kan? Saudara, kita selalu connect dengan Tuhan. Itu punya hubungan yang baik dan kita selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, karena kita telah menerima, mengenal ya orang dalam kerajaan surga ya, bahkan yang mempunyai surga loh, saudara ya, maka kita hukumnya wajib, harus bergaul karib dengan dia. Mari jalinlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Baca kitab suci, berdoa, renungkan firman Tuhan, saudara. Berdoa tidak harus lama-lama, yang penting itu kita koneksi. Ada seorang yang luar biasa namanya Smith Wigglesworth, dikatakan dia ini tidak berdoa lebih dari 15 menit. Tetapi dia tidak pernah melewatkan 15 menit tanpa berdoa. Dan berdoa ini tidak harus tutup mata, lipat tangan, ya kan, kayak anak sekolah minggu, tidak harus seperti itu. Yang penting hati kita ini connect sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Bayangkan Tuhan ada di samping kita, di dalam hati kita. Kalau kita mau bayangkan sesosok boleh, ya kan, atau secercah cahaya boleh, saudara. Itu kita ajak komunikasi. Namanya jalin hubungan itu ya ngobrol dong, betul ya. Masa jalin hubungan kok diem-dieman saja? Apa terjalin sebuah hubungan? Tidak. Ya, mari kita tingkatkan jam-jam doa kita lebih lagi, saudara. Ya. Sediakan waktu khusus untuk kita bisa merenung firman Tuhan, duduk diam. Itu baik.
saudara ya. Sediakan itu dan juga setiap ketika pas beraktivitas ya, ketika mungkin nungguin seseorang, ketika nyetir, ketika masak, kita bisa connect terus sama Tuhan. Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Puji dia saja Tuhan, itu saudara ya, kita puji Tuhan terus, ucapkan kata-kata pengakuan buat dia. Nah kadangkala itu ada sebuah dorongan kecil, lembut di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, ikutin saja ya. Jangan terus dipikir, apa karena pikiranku dewi toh? Nah, kalau dorongan itu baik, sudah ikutin saja, nggak usah mikir, saudara. Bisa jadi itu dari Roh Kudus. Seperti tadi, saya nggak ada rencana untuk penyembahan dulu sebelum firman Tuhan, nggak ada rencana. Tapi begitu lagu terakhir tadi, pas saya mau dipanggil, beberapa saat sebelum dipanggil, kayak ada dorongan, nanti sembah Tuhan dulu. Gitu, dan saya ketika nyanyi belum mengajak untuk menyembah itu kayak ada sebuah wah ini kok enak ini gitu loh. Seperti itu saudara. Nah itu dorongan saudara ya. Saya sendiri sebetulnya tidak peka banget, oh Roh Kudus hadiratnya kuat sekali. Enggak juga gitu. Tapi saya coba ikutin saja apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan ketika mempersiapkan tema ini, saya juga ada beberapa tema gitu kan, yang sudah saya stok gitu. Sudah saya stok supaya ketika barangkali dibutuhkan mendadak sewaktu-waktu saya bisa langsung standby gitu. Nah itu tinggal dikembangkan gitu kan. Milih yang mana ya? Saya pilih, terus merenung dulu, Tuhan yang mana ini? Apa yang Tuhan ingin katakan kepada anak-anakmu di GPF Sudah Kebenaran gitu. Selalu saya begitu saudara. Dan Tuhan dorong ini aja gitu. Ya coba saya ikutin. Nah seperti itu saudara. Jadi ada dorongan lembut, kita coba ikutin dengan setia saudara ya. Ikutin saja. Kalau ada bisa dengerin suara audible ya bagus juga gitu kan. Nah saudara, mari kita tingkatkan jam-jam doa kita. Kita bersekutu dengan Tuhan. Enak sebetulnya merenung ya, kadang-kadang saya seringkali sampai bablas ketiduran karena saking enak duduk gitu kan, duduk diam merenungkan kasih Tuhan. Kadang-kadang bisa sampai kebablas tidur karena kok rasanya nyaman, enak kayak gitu loh saudara. Nah kita coba melakukan hal-hal itu, nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Yang penting kita itu selalu connect gitu, selalu connect sama Tuhan, selalu connect. Lu apakah harus dengan berbahasa lidah? Ya enggak juga gitu kan, karena itu sebuah karunia. Kalau saudara belum mendapatkan, saya ngomongnya belum mendapatkan karunia bahasa roh. Kalau orang biasanya belum bisa. Kalau bisa itu kan berarti apa? Dipelajari. Saya pernah dengar ada sebuah gereja yang mengadakan kursus bahasa roh atau bahasa lidah. Saya pikir pita bahasa lidah kok dikursus, emang bisa menerjemahkan yang kayak model bahasa seperti ini. Buat saya bukan seperti itu saudara. Nah, oke, ya, mari kita tingkatkan jam-jam doa kita, saudara ya. Karena itu betul-betul membuat kita ini secara roh itu lebih kuat, saudara. Dan ini sebuah kunci yang utama bagi kehidupan kita, untuk hidup kita yang berkemenangan. Kita akan tetap mengalami permasalahan, yes. Namanya orang hidup pasti ada masalah, ada pergumulan. Tetapi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan bisa menang atas setiap permasalahan itu. Amin. Saudara mau hidup berkemenangan? Jalin hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Saya memperhatikan kita duduk diam, connect dengan Tuhan, itu kuncinya. Bahkan orang luar yang tidak Kristen pun mengakui bahwa berdoa itu powerful sekali. Besar kuasanya saudara ya. Dan bukti bahwa kita punya kenalan orang dalam adalah di dalam Yohanan 14 ayat 2 sampai 3. Yohanan 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada.
Loh enak tau? Sing punya surga. Yang punya surga sendiri ngomong, aku pergi tak sediakno tempat bagimu. Kalau ndak kenal, ngapain menyediakan tempat, betul ndak? Iya toh? Kalau misalkan ada tamu mau ke sini, datang, kontak Bapak Gembala kita, pasti akan disediakan tempat. Oke, mau berapa hari, nanti akan disediakan tempat, untuk beristirahat. Kecuali kalau orangnya bilang, ndak usah, saya tak di hotel atau cuma mampir aja sebentar, gitu kan, lain masalah. Tapi kalau orang mau nginep, Pak, saya mau di Ambarawa sebentar ya, misalkan sehari 2 hari gitu, mau belajar firman Tuhan misalkan. Kayak dulu juga pernah ada orang mau belajar tentang nama Bapak Yahweh. Berapa lama itu? 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan, oke. Nah, kita sediakan tempat, saudara ya. Nah itu saudara, karena kenal, kalau enggak tahu-tahu datang ke sini, apa kita sediakan tempat? Nehi, gitu. Ngapain? Kenal aja enggak? Kayak kapan hari ada orang kesini tahu-tahu mau ketemu, katanya mau ngelamar kerja. Yang penting intinya adalah yang pernah saya ceritakan. Intinya adalah dia ingin dapat kerja dan ada tempat tinggal begitu. Jadi saya enggak kasih toh kenal ora. Kenal aja enggak kok. Betul enggak? Kalau saya sediakan tempat, saya yang salah. Kenapa saya kasih tempat orang yang enggak kenal gitu loh. Enggak ada angin, enggak ada hujan, tahu-tahu datang minta begitu. Yang bener aja. Ya enggak baik orangnya enggak. Ya kan kacau nanti. Nah, apalagi kita sudah diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena kasih Tuhan ya, saudara ya. Maka kita harus jalin dong hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, jangan terus sudah diselamatkan, sudah disediakan tempat, terus dinggurki. Orang Jawa bilang dianggurki itu apa? Dibiarkan, dicuekin begitu. Jangan, ya. Nah, kita juga ini dalam hidup ini kan tujuan kita nantinya supaya bisa masuk surga, betul ya saudara ya. Nah, meskipun kita telah kenal orang dalam, kita juga nggak bisa sesuka hati kita, saudara. Karena surga itu kerajaan, saudara. Ada aturan yang jelas. Nah, orang dalam kerajaan surga itu adalah Bapak Yahweh. Dalam nama Yeshua Mashiach, ya kita sudah tahu itu semua. Nggak bisa sesuka hati kita. Oke, aku kan kenal orang dalam, kenal yang punya surga. Aku pasti masuk surga. Tunggu dulu, kok mentang-mentang kenal yang punya terus bisa masuk dengan seenaknya, nggak bisa. Sama halnya ada orang meskipun sudah kenal kita, mau tiba-tiba nyelonong masuk boleh? Bukan keluarga loh ya. Boleh? Yang bener aja. Masuk tiba-tiba nyelonong, tahu-tahu tidur di kamar kita atau kamar anak kita sebener wae. Bisa diusir dong. Kamu ngapain di sini? Ya kan? Demikian pula dengan Tuhan. Gak bisa kita semena-mena, kita seenaknya sendiri. Ya, dicoba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jadi saudara, jangan mentang-mentang, wah aku kenal sing punya surga, sak kepenake dhewe, seenaknya sendiri. Nek orang Jawa bilang itu lebih mantap itu, sak kepenake wudele dhewe. Seenak pusarnya sendiri saudara. Yang benar aja. Merasa, oh saya melakukan dosa, saya melakukan ini seenak sendiri. Itu namanya dikasih hati, ngerogoh rempelo. Dikasih hati, malah ngambil jantungnya sekalian, saudara. Melunjak gitu loh. Ya saudara ya. Kalau ada orang merasa Kristen terus pasti selamat dan terus hidupnya seenaknya sendiri itu. Ini kalau saya bilang ini bahasa kasarnya adalah dikasih hati, ngerogoh rempelo. Dikasih hati, minta jantung sekalian, ngambil jantung sekalian. Itu kurang ajar, saudara ya. Nah, hidup kita ini juga harus benar, Bapak Ibu Saudara. Bertobat bagi yang suka masih kedagingan, masih iri hati, dendam, fitnah, pemberontakan, penghasutan,
terikat dengan pornografi, perzinahan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan lain-lainnya. Diberhentikan semuanya itu saudara. Perbuatan-perbuatan yang masih melanggar firman Tuhan, stop. Stop dulu. Ya, stop. Jangan terus, wah nantilah, masih ada waktu. Loh, siapa yang tahu masih ada waktu? Kalau tiba-tiba 1 menit lagi, terus tiba-tiba dut, siapa yang tahu? Gitu? Jadi saudara, mari kita benar-benar siapkan hati kita. Segala dosa-dosa yang masih ada yang dibuang dululah, dibuang. Ya, dibuang semuanya. Apalagi ini Tuhan Yesus mau datang gitu. Kita siap beres-beres gitu loh. Beres-beres tempat, beres-beres diri kita, hati kita saudara. Pastikan hati kita ini betul-betul mengasihi Tuhan. Pastikan hati kita benar-benar mau diubahkan oleh Tuhan menjadi semakin hari semakin baik saudara. Yang kerja nggak jujur harus mulai sekarang jujur, gitu. Yang ngemplang itu utang nggak bayar ya, segera bertobat bayar saudara. Ya ini yang dimanapun berada nonton video ini juga apapun yang menjadi ikatan kita lepaskan semuanya saudara. Loh bagaimana caranya? Ya perlu usaha, tidak cuma berdoa habis itu tiba-tiba lepas sendiri nggak bisa. Harus kita juga ada usaha, ada kerjasama dari kita, berdoa dan berusaha, gitu loh. Masalah masih kadang keseleo, jatuh lagi, kita berusaha terus. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan juga. Ekstrim kiri terus langsung kita, wah kenapa aku masih berdosa? Terus kita merasa bersalah, terus kita tidak bersemangat lagi. Kok aku memang tidak bisa berubah ini, bla bla bla. Itu nggak boleh juga. Tapi juga nggak boleh ekstrim kanan. Enggak apa-apa, maklum lah ya. Masih hidup di dalam dosa, namanya manusia masih ada daging, masih ini. Dimaklumi terus juga nggak boleh, saudara. Tapi yang benar bagaimana? Oke kita, waduh kok jatuh, langsung minta ampun dan komitmen untuk berubah. Sungguh-sungguh, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Ini bentuk kalau kita ini punya hubungan yang dekat dengan tanda kutip orang dalam. Bukti kalau kita benar-benar punya koneksi orang dalam. Kalau enggak nanti setan akan ngerjain kita seperti model sekewa, anak-anak sekewa ini saudara. Oke, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Lah aku ini sopo? Nah, orang Jawa bilang gitu. Kamu ini siapa? Kok coba-coba? Tidak ada kuasanya saudara, tidak ada kuasanya. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita membenahi diri kita. Ya, yang pertama kita bisa melakukan kehendak Bapa, saudara. Di dalam Matius 7 ayat 21 tadi dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oleh karena itu kita lakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Ya apa saja yang menjadi dorongan kita ya di dalam hati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, menolong orang, memberkati orang, terus apalagi kita bisa melakukan hal-hal yang benar. Itu melakukan kehendak Bapa. Kalau kita punya visi misi yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, kejar itu, lakukan itu. Seperti Simpson sudah dikasih, oke, kamu akan jadi hakim yang membebaskan bangsa Israel. Ya kejar itu harusnya gitu. Tapi Simpson akhirnya kan melenceng, tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, saudara. Nah kita itu demikian, apapun yang bisa kita lakukan, saudara. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Apa saja. Oh kita ingin memberitakan nama Bapa, lakukan. Tapi dengan hikmat ya, jangan asal kuantem kromo saja. Pokoknya sikat saja, gak kompromi. Lu ya bener gak kompromi, cuman yo pakai hikmat dong. Ya toh? Gitu saudara. Oke, yang selanjutnya yang kedua. Bagaimana bisa menjadi orang benar atau bukti. Kalau kita ini punya koneksi yang benar ya, koneksi yang baik. Yang kedua itu meninggalkan dosa atau kejahatan kita. Seperti dalam Matius 7 ayat 23 tadi. Ya,
Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jadi Tuhan ingin kita juga meninggalkan kejahatan, yang tidak kita jangan mengerjakan kejahatan lagi, gitu loh. Kalau orang, saya merasa jadi Kristen terus mengerjakan kejahatan terus, Tuhan juga nggak paten, saudara. Gak paten. Loh, ini dikatakan loh, aku sudah bernubuat demi namamu loh. Menyembuhkan orang sakit demi namamu loh. Mengusir roh-roh jahat demi namamu loh. Demi kemuliaan nama Tuhan loh. Tetapi Tuhan gak paten itu, saudara, ternyata. Apa ya bahasa Indonesia gak paten itu apa ya? Gak terlalu pengen banget gitu loh ya. Bukan itu yang benar-benar diinginkan gitu loh. Tuhan inginkan kita ini melakukan kehendak Bapa. Amin Bapak Ibu. Hidup kita benar gitulah maksudnya ya. Jadi kita mari jagai hati kita ini ya. Terus digali. Hati kita kalau masih ada hal-hal yang masih kurang berkenan, disingkapkan oleh Tuhan, kita bertobat. Seperti itu saudara. Percuma kalau kita setiap hari Minggu atau Jumat, bahkan Jumat dan Minggu, atau bahkan setiap hari kita nontonnya khotbah, tetapi tidak ada perubahan di dalam hati kita, itu percuma. Percuma. Itu tidak menunjukkan bahwa kita punya koneksi yang baik dengan orang dalam, dengan sang raja kita. Ya. Nah, buktinya yaitu tadi kita melakukan kehendak Bapa, meninggalkan dosa, kejahatan. Ya, ada perubahan gitu loh di hidup kita ya. Dan yang ketiga, hati dan pikiran kita ini bersedia diubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan otomatis pasti menghasilkan buah. Hati dan pikiran kita mau diubah dan pastinya menghasilkan buah. Kalau berubah tidak menghasilkan buah, itu tanda tanya juga. Ya. Kalau berubah pastinya ada menghasilkan buah. Apa itu buah? Buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita mulai muncul di dalam hati kita ada kasih. Kasih kita semakin besar, saudara. Ada sukacita, sukacita ini semakin kita bisa tampakkan gitu. Enggak besengut gitu kan. Besengut itu apa? Teberut terus ya. Lalu ada damai sejahtera. Kita bisa menularkan damai sejahtera itu, saudara. Kesabaran, kita juga punya kesabaran yang lebih. Kemurahan, kita lebih murah hati, ya toh? Kebaikan, kita lebih baik lagi. Iman kita juga semakin kuat di dalam Tuhan, saudara. Nggak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran gitu lah. Kemarin saya baru teleponan dengan teman saya. Katanya bilang, oh ini orang ini fanatik gini. Nek ngobrol sama kamu enak katanya. Meskipun saya masih pakai A katanya. Tapi kamu ndak kayak yang lain katanya. Jadi masih enak masih bisa diajak berteman katanya gitu. Loh, saya bilang, nek fanatik itu harus. Loh, piye toh? Dia bilang gitu. Iya bener, kalau fanatik itu harus. Tapi jangan fanatik sempit. Fanatik sempit itu merasa diri benar, yang lain semua salah. Kita selalu benar, ya, itu fanatik sempit. Akhirnya menjelek-jelekkan, akhirnya menyalah-nyalahkan, yang lain itu juga nggak boleh. Ya, saya dengan teman saya ini tetap baik. Saya juga sudah beritakan nama Bapak, cuman dia tadinya sudah terima atau entah tadi belum betul-betul nerima kayaknya sih dulu itu. Terus akhirnya pindah gereja dan balik lagi gitu kan. Dan kemarin tetap hubungan baik. Yang penting saya sudah kasih beritakan nama Bapak, masalah dia terima apa enggak itu urusannya dia. Kita tetap berteman dengan baik. Nah seperti itu. Fanatik tetapi bukan fanatik sempit, yaitu fanatik luas. Kalau dia bahasanya jauh ya benar-benar fanatik tapi juga harus toleransi. Ya begitulah pemahamannya dia. Nah seperti itu saudara. Kita tetap harus fanatik. Kalau enggak bingung kita nanti. Loh, kita bisa pakai pengajaran yang lain ini. Iya benar juga ya. Ya benar ini. Tapi padahal bertolak belakang dengan kita, dengan ajaran Bapak ya piye masa sana ya sini ya. Ya enggak boleh juga itu saudara. Ya,
Dan jadi yang terakhir saudara, kesimpulannya adalah ada di dalam ayat yang terakhir ini, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-21. Dikatakan Efesus 5 ayat 15 sampai 21, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak, seraya menebus waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan, dan janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksononohan. Sebaliknya penuhlah dengan roh, seraya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan, dengan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Mesias kepada Elohim dan Bapa, seraya saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain dalam takut akan Elohim. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan jadi seperti orang bodoh ya. Orang bodoh ini mentang-mentang ya kan merasa punya kenalan orang dalam terus sakarepe dhewe. Ya, di sini juga hari-hari ini jahat soalnya Saudara. Hari-hari ini jahat sekali. Maka kita harus benar-benar waspada, menjagai diri kita untuk kita jangan kejeglong, jangan kesleo, jangan terperosok, ya toh, Saudara. Maka kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, jalinlah hubungan dengan Tuhan. Ini sangat penting sekali, Saudara, sangat penting sekali. Beberapa waktu lalu saya tekankan baca kitab suci, ya. Saya yakin Saudara sudah masih terus baca toh? Masih ya? Puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang lebih lagi Saudara, kita berdoa lebih lagi. Sediakan waktu khusus bagi kita Saudara. Dan hati kita ini connect terus. Connect terus. Loh, kalau edan ngomong sendiri ya seperti orang gila ya, apa ngomong dewe gitu kan? Enggak Saudara. Karena kita ada yang diajak ngomong. Kalau orang gila nggak ada yang diajak ngomong. Ketawa-ketawa sendiri, ketawa sama siapa enggak ada. Nah, itu gila Saudara. Tapi kita ada yang diajak ngomong Saudara. Siapa? Tuhan yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sudah pernah meminta Tuhan masuk dalam hati? Pernah? Kalau sudah pernah, nah itulah Tuhan ada dalam hati kita, ajak bicara. Puji Dia selalu, ya. Kalau belum, buka hatimu, minta Roh Kudus untuk ada di dalam hati, untuk menguasai hati setiap kita. Ya, di sini dikatakan, pahamilah apa kehendak Tuhan. Kita mencari apa sih yang menjadi kehendak Tuhan itu, terus cari Saudara setiap hari. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ketika mau melangkah sesuatu kita juga berdoa. Mau buka bisnis baru kita juga berdoa. Mau melangkah apa berdoa. Pindah kerjaan pun berdoa Saudara. Sebaiknya juga kalau mau milih sekolah juga berdoa. Ya, jangan asal pindah kerja, pokoknya aku gak betah nih gini, pindah. Lu nanti dulu, berdoa dulu gitu loh. Seperti saya waktu mau pindah dari Jakarta ke Surabaya itu juga berdoa. Dari Surabaya pindah ke Ambarawa itu juga berdoa Saudara. Minta peneguhan dari Tuhan. Ya, supaya apakah ini kehendak Tuhan atau tidak, gitu loh. Selanjutnya, jangan dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Ketidaksenonohan itu enggak sopan gitu. Halnya enggak sopan ya. Kalau kita comot-comot nama orang, kita enggak punya hubungan yang baik, itu kan enggak sopan. Kita tahu-tahu comot namanya Pak Jokowi, boleh? Yang benar aja. Saya disuruh Pak Jokowi, itu penipuan, hoax, Saudara. Ya, itu bisa kena pasal nanti. Ya toh? Nah, sebaliknya penuhlah dengan roh. Tadi malam di English Service dikatakan tentang penyembah yang benar, menyembah dalam roh. Bagaimana ya? Mintalah sama Tuhan untuk minta Roh Kudus untuk memberikan hati yang menyembah. Ya, kita minta sama Tuhan. Saya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian. Kita sering nyanyi, nyanyinya nyanyian rohani, Saudara ya. Jangan nyanyian rohana, Saudara. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nyanyian cinta-cintaan itu kan ada putus cinta, perselingkuhan, benar enggak? Ditinggal pacar, ditinggal, ya kan? Benar enggak? Lagu-lagu anak-anak muda zaman sekarang itu. Janganlah ya. Nyanyikan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur senantiasa, Saudara. Ucapkanlah syukur senantiasa. Ini sebagai bentuk kita ini
nyata, bentuk nyata. Kita ini memang punya kenalan orang dalam gitu loh. Hubungannya baik, punya koneksi yang bagus gitu loh saudara ya. Jadi ini saudara, biarlah kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita pujikan selidiki aku, lihat hatiku. Kita benar-benar pujikan lagu ini dari dasar hati kita yang paling dalam. Kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Betul-betul. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yeshua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yeshua. Pujikan dengan segenap hati. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Dengan lebih sungguh dari dasar hati kita, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yeshua. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau taburkan kepada kami, sehingga kami juga memiliki mental orang yang memiliki koneksi orang dalam. Oleh karena itu, bentuk kami dan ajar kami di dalam kehidupan kami setiap hari, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Simeon Sulistyo yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan hatinya Engkau berkati. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya serahkan kepada Pak Sarmujito untuk memberikan pengumuman, saya akan mengulas sedikit tentang apa yang sudah disampaikan tadi tentang kata fanatik. Kita sering mendengar orang mengatakan, nggak usah fanatik, gitu ya. Iya kan? Sering kan? Nah, sekarang saya mau tanya kembali kepada saudara, fanatik itu boleh atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa? Karena fanatik itu artinya percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau fanatik sempit tadi itu istilahnya fanatisme. Jadi fanatik dengan fanatisme atau fanatik sempit itu beda. Orang pemahaman tentang kata fanatik itu terbalik, saudara-saudara. Nggak usah fanatik. Nah, kalau nggak usah fanatik berarti nggak usah percaya dengan sungguh-sungguh. Lah kalau nggak percaya dengan sungguh-sungguh, ngapain kita ada di tempat ini? Betul nggak? Jadi kita harus fanatik.
Karena fanatik itu artinya percaya dengan sungguh-sungguh, bukan fanatisme. Nah, kalau kita merasa kenal orang dalam, yaitu Yeshua HaMashiach, yang adalah pribadi Bapa Yahweh yang turun ke dalam dunia ini, tadi ditekankan kita harus mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Kalau kehendak diri artinya ngatur Tuhan. Tuhan, saya tidak mau begitu, mau saya begini. Loh, kok Tuhan yang malah diatur, saudara-saudara? Kebalik ini. Jadi harus mencari kehendak Tuhan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Jadi itu yang saya tekankan supaya kita lebih baik lagi di dalam kita beribadah, di dalam kita mengenal kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kediaman kami masing-masing, baik yang akan pulang ke Ambarawa dan sekitarnya maupun yang keluar Ambarawa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mengirim malaikat untuk menjaga, melindungi kami semuanya, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan Tuhan tolong agar sesampainya di rumah, ketika kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Pelayanan apa saja yang mereka lakukan, Engkau pakai dengan heran, dan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano alecha wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano alecha yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Api